Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khair Najwa dengan NPM 227550098. Nah, di sini saya mendapatkan tugas membuat video pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto, SPD, untuk membuat video pembelajaran mengenai PSAK 1, yaitu penyajian pelaporan keuangan. Langsung saja, di mana laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, entitas itu apa sih gitu kan? Manajemen entitas yaitu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan di entitas tersebut. Nah, untuk tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas, yang dimana ketiganya itu bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu ada yang diwajibkan di setiap laporan keuangan itu. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Dan selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Ada juga laporan arus kas, PSAK 2, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada informasi komprehensif periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode tertentu sebelumnya, yaitu retroaktif dan kesalahan. Nah, perubahan PSAK 1 yang pertama itu ada efektif di 2012, ada komponen laporan keuangan, pos luar biasa, NCI, dan OCI. Yang kedua itu ada efektif di 2015, yang dimana di dalam itu mengisikan nama laporan keuangan, komponen OCI, komparasi tambahan. Dan yang efektif di 2017 adalah Prakasar pengungkapan yang materialitas dan penggabungan pemisahan penyajian subtotal OCI dari entitas asosiasi fleksibel urutan catatan atas laporan keuangan. Dan yang ED keluaran 2010 itu materialitas pengungkapan kebijakan akuntansi. Nah, selanjutnya ada karakteristik umum laporan keuangan. Nah, di mana penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua, ada entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK, membuat pernyataan eksplisit. Terus yang ketiga, ada entitas tidak dapat diperbaiki, kebijakan akuntansi yang tidak tepat lebih dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang keempat, ada dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Nah, lanjutnya itu yang kelima, ada dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan dasar akurat, kecuali laporan arus kas. Nah, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali material. Yang kedelapan, ada entitas menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun berdasarkan PSAK. Nah, yang teman-teman ketahui juga di laporan posisi keuangan itu ada 3 komponen yang sangat penting ya. Yang pertama aset. Aset itu dibagi jadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban dan juga atau utang. Nah, liabilitas ini adalah 2 juga, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini ada hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Gitu.
induk atau orang pribadi. Nah, aset itu klasifikasi aset lancar. Jika aset lancar itu mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan dan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan itu. Nah, atau kas atau setara kas, SAK, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan selama periode pelaporan. Terus ada entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan aset tidak lancar, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada juga yang namanya ini teman-teman. Nah, ini tahu kan financial statement, di mana financial statement ini mempunyai juga laporan posisi keuangan. Nah, aset di sini aset lancar. Nah, kas atau setara kas tuh aset lancar. Piutang usaha masuk. Nah, piutang persediaan lancar, muka lancar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan aset lancar gitu. Nah, dan yang aset tidak lancar ini piutang yang tidak lancar gitu tuh. Investasi, aset tangguhan, tanaman perkebunan. Nah, itu yang dinamakan aset tidak lancar gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Mana nih? Nah, setelah aset itu kan ada liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek ini adalah jika perkiraan yang akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normalnya, atau memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan liabilitas tersebut untuk jatuh tempo. Nah, untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tidak termasuk untuk kategori tersebut liabilitas jangka panjang. Nah, ini liabilitas itu, liabilitas jangka pendek, ada utang usaha, ada pokoknya utang-utang itu di jangka pendek. Nah, liabilitas jangka panjang itu biasanya yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan gitu. Nah, lanjut. Ada juga laporan laba rugi penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas, ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Kemudian ada penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi, dan berjalan, dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan laba rugi dari komprehensif dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu satu pelaporan bagian pertama laba rugi dan dilanjutkan ke bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, dua laporan tersebut adalah laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Nah, laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk memegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan untuk mengungkapkan berdasarkan sifat. Yajian pos luar biasa atau tidak berkenankan lagi minimum lain item untuk komponen laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna terdapat beban keuangan pajak. Nah, komprehensif lainnya. Biasanya komprehensif lainnya itu ada di bawah sini. Kan ekuitas tuh ya, tadi ekuitas itu
saldo saham misalnya atau obligasi gitu. Nah, ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya di sini termasuknya. Nah, tadi itu kan ada beban atau laba sebelum pajak penghasilan ini. Nah, pendapatan atau beban itu di dalam kurungin atau dikurangin. Nah, laba rugi berarti ini adalah laba perusahaan tersebut mendapatkan laba dari sebuah perusahaan itu. Nah, selanjutnya penghasilan komprehensif lainnya itu penghasilan komprehensif lain berisi dari pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian realifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi. Sebagaimana diizinkan oleh SAK, penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. Nah, tidak akan direalisasikan lebih lanjut ke laba rugi karena surplus revaluasi saat tetap direfleksikan melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset menjual. Ya mungkin nggak bisa gitu ya. Kalau dapat surplus atau labanya, keuntungannya tetap gitu, nggak bisa didepresiasikan atau ketika aset dijual tuh nggak bisa. Nah, jika akan direfleksikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya kayak keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, instrumen utang atau komoditas SPPI. Jika dijual, direklasifikasi ke laba rugi gitu. Nah, perubahan kebijakan akuntansi. Nah, entitas penyajian laporan posisi keuangan ketiga pada awal posisi periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan pelaporan keuangan komprehensif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif membuat penyajian kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan atau refleksifikasi pos-pos dalam laporan keuangan dan penerapan retrospektif penyajian kembali atau memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Nah, entitas ini menyajikan 3 laporan posisi keuangan di akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya masih belajar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.